Benarkah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berdusta? Tersebar sebuah video seorang ustadz konten kreator yang mereaction konten Gus Baha berikut ini. Loh lantas siapa yang menyebutkan ini? Yang menyebutkan bahwa setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan. Siapa yang menyebutkan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab di Wiladatil Mustafa? Jawabannya adalah yang menyebutkan kisah dusta itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Khawlat Ikhtifal niku halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Muhammad nikano adilatu jawaz ikhtifal di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh won acara ikhtifal, acara syukuran di Maulidin. Faqad ja'a fil Bukhari annahu khaffafu an Abi Lahabin kulla yaum Isnin. Kisah yang sudah tersebar luas di masyarakat ini ternyata sudah didistorsi oleh para pelaku bid'ah guna untuk mendukung kebid'ahan mereka. Kita lihat bagaimana Al-Imam Bukhari membawakan kisah ini. Al-Imam Bukhari belum membawakan hadis ini dari Urwah. Kemudian Urwah berkata, "Wa Suwaibatun maulatu li Abi Lahab kana Abu Lahab a'taqaha." Bahwa Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Nah teman-teman, kalau kemudian ingin mengkaji penjelasannya, syarahnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menyampaikan bahwa yang menjadi perdebatan ulama sejarah adalah Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab itu sebelum hijrahnya Nabi atau setelah hijrahnya Nabi. Namun oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari beliau berkata, "Walladzi fis siyar yukhalifuhu wa huwa anna Abu Lahab a'taqaha qabla al-hijrah." Nah, oleh Al-Imam Ibnu Hajar belum menyampaikan bahwa sesungguhnya Abu Lahab dia memerdekakan Suwaibah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikaji hanya sebatas itu. Tidak ada kajian ulama yang mengatakan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah menyampaikan kabar kepada Abu Lahab lahirnya Nabi sehingga Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Tidak ada pembahasan demikian. Sehingga tidak asing lagi kalau para pelaku bidah itu berbohong. Kisah-kisah kemudian diselewengkan oleh mereka. Siapakah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Sebelum kita masuk pada inti permasalahannya, saya merasa perlu untuk terlebih dahulu memperkenalkan siapa sosok yang dikatakan pendusta oleh Ustadz muda di video tersebut. Untuk diketahui, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah sosok ulama besar yang lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1367 Hijriah. Dari orang tua yang juga merupakan sosok ulama besar di zamannya, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Idrisi Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ayahanda beliau merupakan penasehat Raja Faisal di zaman itu. Kualitas keilmuan beliau bisa kita lacak, kita baca, dan kita teliti pada kitab-kitab beliau berikut ini. Sosok pencetak ulama. Tidak hanya aktif menulis dan memiliki karya-karya yang luar biasa, semasa hidupnya, beliau merupakan pengajar di Masjidil Haram dan juga memiliki madrasah di Makkah Al-Mukarramah. Yang mana hingga hari ini, beliau memiliki begitu banyak santri yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan di antaranya menjadi ulama besar yang memiliki ribuan bahkan puluhan ribu santri. Sebut saja yang pertama, Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan beserta putra-putranya. Yang kedua, Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Yang ketiga, Kiai Haji Thaifur Mawardi yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo serta putra-putra beliau. Yang keempat, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Hussein Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Pasuruan, Jawa Timur, beserta putra-putranya. Yang kelima, Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang memiliki Pondok Pesantren Nurul Haramain di Malang dan juga aktif berdakwah di Jawa Timur. Yang keenam, Kiai Haji Abuya Soleh Asalamah, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Jati Barang Brebes, Jawa Tengah. Yang ketujuh, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad Malang yang merupakan pendiri dan juga pengasuh Pesantren Dar Al-Imamin Nawawi. Dan masih banyak sekali nama besar lainnya yang akan sangat panjang jika kita bahas di video yang singkat ini. Pertanyaan sebaliknya adalah, apa karya yang sudah pernah Anda tulis kemudian bermanfaat untuk masyarakat luas? Kemudian, berapa ribu santri yang sudah belajar dan menjadi ulama di tangan Anda? Benarkah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berbohong? Ada dua catatan fatal yang ingin kami kritisi dari tuduhan Anda itu. Yang pertama, Wa Suwaibatun maulatu li Abi Lahab kana Abu Lahab a'taqaha. kata Suwaibah dalam bahasa Arab itu merupakan isim ghairu munsharif, Ustaz. Karena Suwaibah memiliki dua ilah, yaitu alamiah dan juga ta'nis. Jadi, bacanya tidak ditanwin, Ustaz. Suwaibatu, bukan Suwaibatun. Oke lah, saya maklumi dan husnudzon. Mungkin antum sabkul lisan. Yang kedua, kenapa hadis yang Anda kutip itu tidak Anda baca secara sempurna? Coba deh, antum baca hingga tuntas. Karena kata kunci pada hadis tersebut ada di bagian akhir. Berikut redaksi yang ada dalam kitab Shahihul Bukhari, Babun Nikah, nomor 5101, halaman 1301. Qala Urwatu wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin. Kana Abu Lahabin a'taqaha.
fa'arda'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Qala lahu, ma laqita? Qala Abu Lahabin, lam alqa ba'dakum ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibata. Yang artinya, Sayyidina Urwah berkata bahwa Sayyidah Suwaibah adalah budak dari Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya, kemudian beliau menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihat Abu Lahab dalam keadaan yang begitu jelek. Kemudian keluarganya berkata, apa yang kamu temukan setelah kematian ini? Maka Abu Lahab menjawab, setelah aku mati, aku tidak menemui kebaikan apapun. Hanya saja aku diberi minum karena aku telah memerdekakan Suwaibah. Perhatikan, diksi suqitu yang artinya diberi minum. Itu artinya Abu Lahab tetap mendapatkan keringanan dan mendapatkan nikmat. Meskipun kita tahu Al-Quran telah menetapkan bahwa tempatnya adalah di neraka. Nah, selain tercantum di kitab Sahihul Bukhari, Ustaz, redaksi hadis ini juga bisa kita temukan pada kitab-kitab berikut ini. Yang pertama, kitab Al-Musannaf, karya Al-Hafidh Abi Bakar Abdul Razak As-San'ani, yang wafat pada tahun 211. Pada juz 7 halaman 477. Yang kedua, dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imamul Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah di halaman 149. Yang ketiga, dalam kitab Ar-Raudul Unuf Syarah Sirah Ibn Hisam yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Muhaddis Abdurrahman As-Suhaili yang wafat pada tahun 581 pada halaman 191 sampai dengan 192. Yang keempat, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail Ibn Katsir yang wafat pada tahun 774, juz 3 halaman 407. Yang kelima, Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852, juz 9 halaman 140. Yang menyebutkan kisah dusta itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mohon maaf Ustaz, jika Anda belum menemukan atau membacanya hingga tuntas, alangkah baiknya Anda tidak menyematkan tuduhan kebohongan kepada orang lain. Coba bayangkan, betapa banyak orang yang tersakiti dengan tuduhan Anda ini. Wahai segenap para pecinta Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bagaimana perasaan Anda semua jika Abuya yang kita cintai ini dituduh pendusta oleh seseorang yang sebetulnya hanya kurang sabar dan kurang tuntas dalam membaca, namun sudah berani menjudge ulama dan guru besar yang kita cintai. Apakah benar Al-Imam Ibn Hajar tidak menyebutkan riwayat ini? Nah, oleh Al-Imam Ibnu Hajar belum menyampaikan bahwa sesungguhnya Abu Lahab dia memerdekakan Suwaibah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikaji hanya sebatas itu. Tidak ada kajian ulama yang mengatakan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah menyampaikan kabar kepada Abu Lahab lahirnya Nabi sehingga Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Tidak ada pembahasan demikian. Sekali lagi, sepertinya klaim ini harus Anda pertanggungjawabkan. Karena faktanya kami menemukan riwayat yang persis seperti apa yang termaktub dalam kitab Haulal Ihtifal karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang dijelaskan oleh Gus Baha dan menjadi bahan olok-olok Anda itu. Dikatakan dalam kitab Ar-Raudul Unuf Syarah Sirah Ibn Hisam karya Al-Imam Al-Muhaddis Abdurrahman As-Suhaili. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Abbas berkata, saat Abu Lahab meninggal aku melihatnya di dalam mimpi dalam keadaan yang sangat jelek. Maka ia mengatakan, aku sama sekali tidak menemukan kebaikan. Hanya saja azabku diringankan setiap hari Senin. Itu karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin dan Sayyidah Suwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab dengan kelahirannya dan kemudian Abu Lahab pun memerdekakan Sayyidah Suwaibah. Riwayat inilah yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani pada kitab beliau yang berjudul Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Jika kita mau bersabar dan tidak gegabah untuk menyimpulkan, maka kita akan menemukan benang merah. Kita akan menyempurnakan puzzle serta riwayat yang saling melengkapi bahwa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, salah satu keluarganya Abu Lahab dalam riwayat Al-Bukhari itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam As-Suhaili dan juga dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sekarang ketahuan kan siapa yang berbohong. Jangan mudah membid'ahkan. Ustaz, saya sadar dalam beberapa hal saya memang memiliki beberapa perbedaan pandangan dengan antum. Tapi meski demikian, saya sadar betul ada ukhuwah yang harus kita jaga dan ada jutaan masyarakat yang harus kita edukasi secara ilmiah dan dewasa. Maka, sebisa mungkin, meski kita berbeda pendapat, kami selalu menjaga ucapan dengan tidak bermudah-mudahan menyematkan lontaran kata-kata ahli bid'ah, ahli syubhat, penyembah kubur, musyrik, kafir, dan tuduhan-tuduhan menyakitkan lainnya. Jika sikap Anda selalu seperti itu,
Lantas kapan kita mengharapkan kaum muslimin akan bersatu? Semoga jawaban dan literasi yang telah kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sahih bahwasanya Abu Lahab itu hukumannya diringankan oleh Allah karena dia telah membebaskan budaknya? Siapa budak ini bebaskan Abu Lahab? Thuwaibah. Dan ulama beda pendapat apakah Thuwaibah ini masuk Islam ataukah tidak. Tapi Thuwaibah ketemu Rasulullah SAW pasca jadi Nabi. Thuwaibah juga menyusui Nabi SAW. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Ini riwayat yang benar. Nah, selanjutnya apakah betul Abu Lahab diberi keringanan azabnya karena membebaskan Thuwaibah dan bergembira dengan lahirnya Nabi SAW? Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, tapi bentuknya mimpi. Dalam Sahih Bukhari ada keterangan yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu siapa? Cucunya Abu Bakar, dari putri beliau bernama Asma. Sehingga statusnya adalah khabar mursal. Mursal itu artinya perkataan tabi'in. Urwah mengatakan, annahu lamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab itu mati, urihi ba'du ahlihi, sebagian keluarganya Abu Lahab itu diberi mimpi, bisyarri haibatin, dengan kondisi buruk yang dialami oleh Abu Lahab. Qala lahu, maka keluarganya Abu Lahab tanya sama Abu Lahab, madza laqita, apa yang kamu jumpai? Qala Abu Lahabin, kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibatan. Aku tidak menjumpai hal yang baik setelah aku meninggalkan kalian, setelah aku mati, selain aku diberi minum fi hadhihi, disebabkan karena aku telah membebaskan Thuwaibah. Rawahu Al-Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari. Jadi kalau apakah betul Abu Lahab diberi minum, diberi keringanan dalam arti diberi minum? Jawabannya betul, hadisnya riwayat Bukhari. Tapi ini mimpi salah satu keluarga Abu Lahab, diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Ini bukan sabda Nabi SAW. Sehingga kalau yang tersebar Nabi SAW menyampaikan Abu Lahab diberi keringanan siksa, salah, bukan sabda Nabi SAW. Mimpinya keluarga Abu Lahab. Siapa keluarga Abu Lahab? Disebutkan oleh Badruddin Al-Aini. Dalam Umdatul Qari, Al-Aini menyebutkan, waqad dzakara As-Suhaili, disebutkan oleh As-Suhaili bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, lamma mata Abu Lahabin ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Setelah Abu Lahab mati, aku bermimpi setahun pasca meninggalnya Abu Lahab, ba'da haulin, setahun pasca meninggalnya Abu Lahab, fi syarri halin, dia dalam kondisi buruk. Faqala, maka Abu Lahab mengatakan, ma laqitu ba'dakum rahatan, aku tidak menjumpai kondisi nyaman setelah aku meninggal, illa annal adzaba yukhaffafu anni kulla yaumi itsnain, hanya saja azab itu diringankan bagiku setiap hari Senin. Baik, kadza fi Umdatul Qari lil Aini. Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari banyak ya, ada Fathul Bari, salah satunya Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini. Sekarang kita akan melihat bagaimana keterangan tentang mungkinkah siksa bagi orang kafir itu diringankan. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu cari aja kata kunci yukhaffif, artinya meringankan. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan azab bagi orang kafir tidak diringankan. Ini Al-Quran yang berbicara. Dalil Al-Quran yang tegas. Sebanyak berapa? 6 ayat. Jadi kita sedang membandingkan tadi mimpi, tapi riwayatnya sahih sampai Urwah. Yang ini Al-Quran ada 6 ayat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia dibayar pakai akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka mereka tidak akan diberi keringanan azab. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini ayat yang pertama. Azab orang kafir tidak diringankan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 162. Di ayat 161 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah orang yang mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. La yukhaffafu anhumul adzab, dan mereka tidak diberi keringanan. Walahum yundharun, dan mereka tidak diberi waktu tunda. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Ali Imran ayat 88, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yundharun. Mereka kekal di sana dan mereka tidak diberi keringanan. Bahkan di bagian belakang dari Al-Quran, surat Ghafir, Allah menceritakan dialog antara penduduk neraka dengan malaikat penjaga neraka. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang yang berada di neraka mengatakan kepada penjaga jahannam,
Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yauman minal adab. Wahai malaikat, mintalah kepada Rabbmu agar dia meringankan untuk kami azab ini walaupun sehari. Mereka mengajukan permintaan tidak menghilangkan azab tapi diringankan walaupun sehari. Apa jawab malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu telah datang para rasul dengan membawa bukti-bukti? Qalu bala. Penduduk neraka itu mengatakan, betul. Qalu fad'u, sekarang minta sendiri sama Allah. Mereka enggak berani untuk minta langsung, maka mereka minta lewat siapa? Malaikat penjaga neraka. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Allah, yukhaffif 'anna yauman minal adab, untuk meringankan azab bagi kami walaupun hanya sehari. Cuman meringankan sehari, tidak selamanya. Tapi ketika malaikat dimintai seperti itu, kamu minta sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doanya orang kafir adalah doa yang tidak akan terkabul. Illa fi dhalal, dalam kesesatan, artinya tidak mungkin terkabul. Nah, semua ayat ini menunjukkan bahwasanya azab bagi orang kafir diringankan atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana memahami hadis yang tadi disebutkan? Ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu alam, jika mimpi itu dianggap benar, bisa disandingkan dengan dalil yang lain, maka itu kekhususan bagi Rasulullah SAW dan diberikan kepada paman beliau, Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib hukumannya diringankan atas permintaan Nabi SAW, dan Abu Lahab dia dikasih kesempatan itu karena membebaskan Thuwaibah. Tapi dalam teks tadi tidak menyebutkan kegembiraan, cuman membebaskan Thuwaibah. Sehingga bisa jadi amal solehnya Abu Thalib membebaskan Thuwaibah, kemudian Allah memberikan karunia-Nya dalam bentuk diringankan sesaat hukumannya dengan dia dikasih minum. Tapi ini khusus untuk dia. Nah, apakah ini dikaitkan dengan kegembiraan terhadap kelahiran Nabi SAW? Dalam teks mimpi itu nggak disebutkan. Teks mimpi hanya menyebutkan membebaskan Thuwaibah. Baiklah, kita terima saja. Anggap karena itu kegembiraan kelahiran Nabi SAW. Karena sebab Abu Thalib membebaskan Thuwaibah adalah gembira kepada kabar yang diberitakan oleh Thuwaibah. Yang pertama kali ngasih tahu bahwa Aminah telah melahirkan Thuwaibah, maka Thuwaibah langsung dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena kegembiraan mendengar berita Aminah telah melahirkan. Sekarang saya tanya dengan jujur Bapak Ibu ya, Anda jawab. Apakah Anda juga gembira dengan kelahiran Nabi SAW? Gembira. Saya gembira dan Bapak Ibu gembira. Kita semua gembira. Muslim akan selalu bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Sahabat juga gembira. Semuanya gembira. Ya sudah, berarti kita punya amal gembira. Terus, apa masalahnya ketika kegembiraan itu dikaitkan dengan peringatan Maulid? Maka gembira tidak harus diwujudkan dalam bentuk peringatan. Karena kita mengikuti Nabi SAW dan para sahabat yang mereka gembira dengan kelahiran Nabi SAW, tapi mereka tidak mengkaitkannya dengan peringatan. Sehingga kita semuanya gembira. Andai ya, mereka punya kesimpulan, orang kafir yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW saja hukumannya diringankan, maka orang mukmin yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW dosanya akan diampuni. Berarti kita juga dapat, kita semua juga gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Anda gembira enggak? Gembira. Andai kan kaidah itu benar, bahwa hanya semata dengan gembira kelahiran Nabi SAW dosanya diampuni, maka kita semuanya juga bisa mendapatkan peluang yang sama. Coba, yang sedih dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW angkat tangan. Ada? Subhanallah. Justru sebaliknya, kita gembira dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kaidahnya siapa yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW dapat pahala, maka kita juga dapat. Karena Abu Lahab apakah merayakan Maulid? Tidak. Jadinya ada beberapa yang perlu kita luruskan dalam hal ini. Pertama terkait riwayat Bukhari tadi, itu mimpi salah satu keluarganya Abu Lahab, dan dalam keterangan Badruddin Al-Aini, mimpi itu adalah mimpinya Abbas, dan dohirnya ketika itu Abbas belum masuk Islam. Kemudian beliau ceritakan, disampaikan kepada orang lain, dan sampailah berita itu kepada Urwah, atau bisa jadi Urwah dapat dari Abbas. Sehingga ini mimpi bukan sabda Nabi SAW. Dan mimpi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sementara ada banyak ayat, tadi kita sebutkan ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan azabnya orang kafir tidak diringankan. Anggaplah misalnya mimpi itu benar sehingga bisa disandingkan dengan dalil yang lain, maka status mimpi itu diperselisihkan mengenai maknanya. Apakah bisa amal soleh orang kafir bermanfaat bagi dia sehingga dia azabnya diringankan? Ulama beda pendapat, dan kesimpulannya kalaupun bisa, itu hanya khusus yang disebutkan dalam dalil seperti Abu Thalib atau Abu Lahab. Sementara yang lain tidak berlaku. Dulu ada orang yang sangat dermawan, namanya Abdullah bin Juda'an. Terkenal sangat dermawan di masa jahiliyah. Sampai Aisyah pernah bertanya, apakah amalnya bisa bermanfaat baginya? Kata Nabi SAW, la ya Aisyah, li'annahu lam yakul rabbighfirli yauman minal azab. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mohon ampun kepada Allah di hari kiamat.
Artinya Abdullah bin Jud'an tidak percaya dengan hari kiamat. Sehingga meskipun Abdullah bin Jud'an itu orang yang banyak berbuat baik, tapi amalnya tidak bermanfaat bagi mereka. Wallahu ta'ala alam.